Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Wa atba'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini Allah masih beri kita kesempatan untuk menambah amal ibadah kita, yang mana salah satu cara untuk menambah amal ibadah tersebut, salah satu cara yang tidak terlalu susah dan pahalanya banyak dalam menambah amal ibadah tersebut adalah dengan cara belajar ilmu agama. Tentu di sana banyak sekali ya hadis-hadis, ayat-ayat yang menceritakan tentang keutamaan belajar atau hadir di majelis ilmu. Dan tentu pada kesempatan kali ini kita tidak akan membahas hal-hal itu. Namun mungkin kita akan sebutkan salah satu di antara hadis yang menyebutkan betapa besarnya keutamaan orang yang hadir di majelis ilmu. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW pernah bersabda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu punya para malaikat yang tugasnya itu adalah jalan-jalan. Jadi malaikat itu banyak dan mereka punya tugas masing-masing. Ada yang tugasnya mencatat amal hamba, ada yang tugasnya memberikan rahmat di rumah, dan ada juga yang tugasnya jalan-jalan. Tapi jalan-jalan ini bukan jalan-jalan biasa. Jalan-jalan ini tugas mereka adalah mencari majelis zikir. Dan tentu majelis ilmu termasuk majelis zikir, karena di dalamnya kita mengingat Allah, di dalamnya kita mempelajari tentang agama Allah. Jadi majelis ilmu termasuk majelis zikir. Nah, tatkala para malaikat ini sedang berjalan mencari mana majelis ilmu, mana majelis zikir, ketika mereka mendapatkan majelis seperti ini, mereka akan turun. Mereka akan turun ke majelis tersebut dan ikut nimbrung hadir di majelis itu. Jadi kita berharap semoga kita pun juga majelis kita dihadiri oleh para malaikat. Amin, amin. Nah, para malaikat ini akan terus-menerus berada di majelis itu sampai majelis selesai. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan itu saking banyaknya malaikat yang hadir di majelis itu sampai sayap-sayap mereka itu menyentuh ufuk. Namanya para malaikat Pak besar-besar ya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan Jibril punya 600 sayap. Sayapnya nutupi langit. Itu baru satu malaikat. Gimana ketika banyak malaikat hadir di sebuah majelis. Kemudian setelah majelis ini selesai, maka para malaikat akan naik ke atas lagi, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah bertanya kepada para malaikat ini, apa yang dilakukan hambaku? Dan tentu Allah bertanya seperti ini bukan karena tidak tahu ya, bahkan Allah lebih tahu daripada malaikat itu sendiri. Tapi ya sekedar bertanya saja. Jadi apa yang dilakukan hambaku yang kalian hadiri itu? Maka para malaikat menjawab, ya Allah, mereka ini meminta sesuatu kepadamu dan berlindung dari sesuatu kepadamu juga. Maka Allah bertanya, mereka ini minta apa? Mereka di majelis itu tuh berharap apa dari itu semua? Maka para malaikat menjawab, mereka minta surgamu ya Allah. Maka Allah bertanya lagi, apakah mereka ini sudah pernah lihat surgaku? Gitu loh, ya. Jadi belum pernah lihat surga saja kita mintanya seperti ini loh ya. Jadi setiap hari sholat 5 waktu kita kan mengharap surga ya. Padahal kita nggak pernah lihat surga gitu loh. Apalagi kalau sudah pernah lihat surga. Jadi apakah mereka itu sudah pernah lihat surga? Kok mereka tuh mintanya sampai seperti ini? Maka kata para malaikat belum.
ya Allah, ya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, gimana kalau mereka itu seandainya sudah pernah lihat surga, tentu pasti akan lebih minta lagi, ya. Kemudian Allah bertanya lagi, dan dari apa mereka itu minta perlindungan? Maka para malaikat menjawab, dari neraka ya Allah. Maka Allah mengatakan, bertanya, ya, apakah mereka sudah pernah lihat neraka? Ya, kita nggak pernah lihat neraka kan, cuma dengar saja, ya. Nggak pernah lihat aja takutnya seperti ini kita gitu loh ya. Tapi apalagi nauzubillah min zalik kalau sudah pernah melihat, ya. Maka Allah bertanya lagi, mereka ini sudah pernah lihat neraka belum? Gitu. Maka dijawab belum ya Allah, ya. Lalu bagaimana seandainya mereka pernah lihat neraka, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala pun mengatakan, aku akan kabulkan seluruh permintaan mereka dan akan aku jaga mereka dari apa yang mereka takutkan. Kemudian malaikat berkata lagi, ya Allah, di halakoh ini, di majelis ini, itu ada fulan yang aslinya tuh dia ini bukan termasuk mereka gitu loh, ya. Jadi fulan ini cuman mampir aja, ya, mungkin nggak sengaja lagi lewat masjid tersebut atau lewat tempat tersebut, terus lihat ada majelis, ikut-ikutan, ya. Jadi dari rumah memang nggak ada niat untuk hadir. Jadi cuman duduk aja, ya, nimbrung aja seperti itu, ya, iseng-iseng lah seperti itu, ya. Maka dan dalam riwayat kalau nggak salah disebutkan, dan dia ini dosanya banyak, kurang lebih seperti itu. Intinya bukan termasuk penuntut ilmu, bukan termasuk orang yang suka menghadiri ilmu, intinya seperti itu. Apakah si fulan ini juga termasuk kelompok yang engkau sebutkan tadi ya Allah? Maksudnya apakah si fulan ini termasuk akan mendapatkan keutamaan yang engkau sebutkan tadi, ya? Dikabulkan permintaannya dan dilindungi dari yang kita takutkan. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, iya, ya. Jadi si fulan itu termasuk ke dalam kelompok yang tadi disebutkan keutamaannya, ya. Meskipun fulan ini bukan termasuk ya penuntut ilmu, meskipun si fulan ini enggak ada niatan untuk hadir di majelis ilmu, ya. Kemudian dalam hadis disebutkan humul qaumu la yashqa fihim jalisuhum, ya. Mereka ini, orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang teman duduknya mereka ini enggak bakal celaka, ya. Kita bisa pahami, ya, teman duduknya aja mendapatkan keutamaan seperti ini. Lalu bagaimana dengan orang yang aslinya duduk di situ gitu loh, ya. Tentu lebih lagi, lebih harus mendapatkan lagi, ya kan? Orang yang enggak niat hadir di majelis ilmu, cuman ikut duduk-duduk di situ aja mendapatkan keutamaan seperti itu, ya. Apalagi yang memang dari rumah niat hadir dan memang termasuk orang yang suka duduk di majelis ilmu, ya. Ini termasuk sebuah keutamaan yang sangat besar sekali, ya, yang menunjukkan keutamaan hadir di majelis ilmu.